Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Beberapa hari yang lalu, saya sudah membuat sebuah video tentang bagaimana SMA Strada Tangerang memperlakukan seorang siswa yang cerdas dan kritis tapi berkebutuhan khusus. Nama siswa tersebut Jeran Misael Sunandar. Dia dikenal sebagai siswa yang pintar, yang kritis, dan kreatif dengan IQ 143. Namun, menurut psikolog dan psikiaternya, Jeran memiliki persoalan disabilitas mental. Dia mengalami gangguan panic attack dan anxiety tingkat tinggi. Dalam video pertama itu, saya memaparkan bagaimana Jeran mengalami perundungan, diskriminasi, dan kekerasan yang dilakukan kepala sekolah dan guru olahraganya. Akibatnya, selama hampir 2 tahun terakhir, Jeran sama sekali tidak bersekolah. Cerita itu saya peroleh dari ibunda Jeran, Ibu Vivian Wahab, serta laporan di media konde.co. Kali ini saya akan sampaikan penjelasan kuasa hukum Strada, Pak Edi Dunggur, terhadap cerita itu. Pak Edi sendiri adalah anggota Dewan Pengurus Perkumpulan Strada dan sekaligus adalah kuasa hukum Strada dalam kasus Jeran ini. Strada adalah sebuah sekolah swasta Katolik bereputasi tinggi. Usianya sudah 102 tahun. Saat ini terdapat 75 unit Strada dari TK sampai SMA, jumlah muridnya mencapai hampir 25.000 orang dan guru sekitar 1.540-an. Jadi bukan sekolah main-main. Karena itu saya sangat terkejut ketika memperoleh cerita tentang apa yang terjadi pada Jeran. Sebelum masuk ke respons Pak Edi, saya gambarkan singkat saja apa yang terjadi pada Jeran pada 2024. Perundungan pertama yang dialami Jeran datang dari guru olahraganya. Guru olahraganya ini beberapa kali melakukan kekerasan verbal atau psikis dan perundungan terhadap Jeran. Diduga, sang guru melakukan perundungan karena ketidakhadiran Jeran dalam mata pelajaran olahraga. Namun yang menjadi puncak adalah kasus kekerasan pada 3 Juni 2024 di hari pertama asesmen akhir tahun AAT dari 10 hari ujian yang direncanakan. Jeran men-screenshot pertanyaan dan jawaban yang dia berikan. Ternyata sekolah kemudian menyatakan tindakan screenshot itu adalah sebuah pelanggaran dan Jeran dituduh mencontek. Padahal aturan tersebut tidak tertulis dalam tata tertib pendidikan dan ujian di Strada. Aturan itu hanya disampaikan secara lisan dalam apel bendera sebelum ujian dilakukan. Masalahnya, Jeran tidak hadir dalam upacara tersebut dan akibatnya tidak tahu bahwa ada larangan screenshot tersebut. Namun, kepala sekolah tidak mau mendengar alasan tersebut. Jeran dihukum dengan sanksi maksimal. Selama 2 minggu masa ujian, dia dipisahkan dari teman-teman sekelasnya. Dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan esai yang lebih sulit, dan nilai maksimal yang bisa diperoleh hanyalah 71. Tuduhan dan hukuman itu langsung menimbulkan kepanikan dan kecemasan luar biasa pada Jeran. Menurut Bu Vivian, Jeran syok berat. Dia histeris sampai memukul-mukul kepala. Kondisi Jeran terus memburuk dan dia tidak mengikuti ujian pada tanggal 4 Juni dan seterusnya. Sejak saat itu, Jeran pun tidak pernah satu kali pun ke sekolah. Itulah kisah ringkas apa yang dialami Jeran. Saya sudah menghubungi Strada untuk meminta penjelasan tentang perlakuan sekolah terhadap Jeran. Dalam konteks itulah Pak Edi berbicara dengan saya. Pak Edi membantah tuduhan yang diceritakan Bu Vivian. Dia sangat menekankan bahwa kasus Jeran ini sudah disampaikan bahkan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Dan kementerian sudah menyimpulkan bahwa tidak ada tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan Strada. Menurut Pak Edi, Strada sendiri menganut prinsip bahwa semua kebijakan sekolah dikeluarkan demi kepentingan terbaik anak didik. Strada, kata Pak Edi, memiliki prinsip cura personalis. Setiap anak diperhatikan secara khusus, pribadi per pribadi. Dia juga menegaskan bahwa Strada akan memperhatikan Jeran dengan sungguh-sungguh tanpa mengabaikan aturan yang ada. Terus terang saya meragukan apakah Strada memang menempatkan kepentingan Jeran pada prioritas tertinggi. Sekolah tahu bahwa Jeran mengalami disabilitas mental, tapi sekolah mengabaikan begitu saja kondisi psikologis siswa tersebut. Yang paling kentara adalah soal tuduhan dari kepala sekolah bahwa Jeran melakukan pelanggaran karena men-screenshot soal dan jawaban. Seperti saya katakan, pelarangan screenshot itu tidak pernah termuat dalam tata tertib resmi yang tertulis. Pelarangan itu hanya pernah disampaikan saat apel bendera yang tidak dihadiri Jeran.
Dengan kata lain, bagaimana mungkin Jaran dapat diharapkan mengetahui adanya peraturan itu karena dia tidak membaca dan mendengar langsung adanya larangan screenshot. Alasan itu tidak diterima Pak Edi. Menurutnya, Jaran tidak bisa dimaklumi tidak mengetahui aturan itu walau dia tidak hadir di upacara tersebut. Menurut Pak Edi, secara hukum ada adagium, ketidaktahuan terhadap aturan tidak dapat dijadikan alasan pemaaf. Ketidakhadiran Jaran saat sosialisasi melalui apel bendera tidak dapat dijadikan alasan pemaaf, katanya. Menurut Pak Edi, aturan yang sangat spesifik kadang tidak tertulis karena perkembangan teknologi lebih cepat daripada aturan. Tapi untuk memperjelas aturan-aturan dalam tata tertib, dijelaskan dari waktu ke waktu lewat pengarahan lisan pada apel bendera. Saya rasa argumen Pak Edi ini sulit untuk diterima. Fakta bahwa larangan men-screenshot itu tidak termuat dalam tata tertib resmi Strada adalah hal yang penting dalam kasus Jaran. Pertanyaan saya, kalau aturan itu memang aturan penting yang perlu memperoleh sanksi seberat itu, mengapa larangan screenshot tidak dicantumkan secara resmi dalam tata tertib? Kalau memang sepenting itu, tidak dapatlah diterima argumen bahwa aturan itu tidak termuat dalam panduan resmi karena perkembangan teknologi lebih cepat dari aturan. Karena itu pula sekolah harusnya mempertimbangkan kemungkinan bahwa Jaran memang tidak tahu karena dia tidak hadir dalam upacara di mana aturan tersebut disampaikan. Karena itu kalaupun dia dianggap bersalah, itu bukan pelanggaran berat. Menurut Pak Edi, di Strada, semua orang tua dan siswa dibekali buku panduan pelajar SMA tebalnya lebih dari 50 halaman. Setiap siswa memegang buku itu dan diminta membuat surat pernyataan bahwa sudah membaca dan memahami semua aturan serta siap menanggung konsekuensi pelanggaran. Orang tua Jaran juga menandatangani fakta integritas, kata Pak Edi. Selain secara tertulis, juga disampaikan secara lisan, misalnya pada apel bendera. Penjelasan Pak Edi ini menurut saya tidak relevan. Orang tua Jaran memang menandatangani fakta integritas, tapi dalam buku panduan itu tidak ada aturan yang melarang screenshot pertanyaan dan jawaban ujian. Jadi apa relevansinya? Pak Edi juga menyatakan pemberian sanksi bahwa Jaran harus mengikuti ujian selama 2 minggu secara terpisah dengan pertanyaan yang sepenuhnya esai dan nilai maksimal 71 bukanlah hukuman yang berat. Dia menganggap itu adalah hukuman yang umum dan juga dilakukan terhadap siswa lain. Ya, dalam pandangan saya, kalau Jaran memang diduga melakukan pelanggaran aturan secara sengaja, tanpa ada kondisi-kondisi yang bisa menjelaskan mengapa dia melakukan pelanggaran, hukuman berat bisa saja dianggap tidak berat. Tapi tidakkah sekolah mengakui sendiri bahwa peraturan penting itu tidak termuat dalam buku panduan dan Jaran sendiri tidak hadir dalam acara apel bendera? Hukuman atas pelanggaran tentu tidak bisa diterapkan sama rata di semua kasus yang ada. Dan Strada seperti tidak mempedulikan logika itu. Kepada Pak Edi saya juga menanyakan mengapa tindakan screenshot otomatis disamakan dengan pelanggaran dan harus dihukum berat. Ternyata Pak Edi menyatakan dia tidak bisa menjelaskan aturan itu. Aturan itu menurutnya disusun oleh para guru di berbagai tingkat otoritas pendidikan dan mereka kemudian mengeluarkan rekomendasi bahwa larangan itu sesuai aturan dan dibenarkan. Saya sendiri adalah dosen di UI selama lebih dari 30 tahun dan terus terang saya tidak bisa memahami logika para pendidik di Strada dalam kasus siswa berkebutuhan khusus ini. Ujian yang diikuti Jaran kan juga diikuti semua murid kelas 10 lain pada jam yang sama. Jadi tidak mungkinlah Jaran men-screenshot pertanyaan tersebut ke teman-temannya di kelas yang lain. Tapi yang juga sangat memprihatinkan adalah sikap kementerian sendiri. Kasus ini sudah disampaikan kepada kementerian. Ternyata kementerian menyimpulkan tidak terjadi perundungan dan kekerasan oleh guru dan kepala sekolah di Strada. Kementerian juga menganggap Strada tidak melakukan kebijakan diskriminatif dengan mewajibkan Jaran mengikuti ujian di tempat terpisah dengan bentuk ujian yang sama sekali berbeda dengan nilai maksimal 71. Secara mengherankan, Menteri juga menyatakan hal itu diatur jelas dalam tata tertib siswa SMA Strada Santo Thomas Aquino dan tata tertib assessment juga disetujui orang tua melalui fakta integritas disosialisasikan kepada siswa dan orang tua berlaku tanpa kecuali dan non-diskriminasi.
Buat saya, sikap kementerian ini sangat layak perlu dipertanyakan. Apa yang membuat kementerian bisa begitu tak peduli pada bagaimana seorang siswa berkebutuhan khusus diperlakukan sebuah sekolah swasta bereputasi tinggi? Kalau bahkan kementerian pun tidak peduli, pada siapa lagi nasib para siswa di Indonesia dilabuhkan? Sebelum saya akhiri video kali ini, saya juga perlu menyebut satu persoalan lain. Kasus Jeran ini sebenarnya tidak perlu berkepanjangan kalau saja Strada memfungsikan Tim Pencegahan dan Pelaku Kekerasan atau TPPK sebagaimana ditetapkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Tim ini terdiri dari pendidik, komite sekolah, dan perwakilan orang tua, bertugas menerima laporan, mendampingi korban, dan merekomendasikan sanksi. Setelah Bu Vivien mengadu kepada pihak sekolah bahwa Jeran mengalami dugaan kekerasan yang dilakukan guru olahraga dan kepala sekolah, seharusnya yang turun tangan menangani dugaan tersebut adalah TPPK. Sayangnya, kepala sekolah dan sebagian guru mengambil alih kewajiban itu. Jawaban Pak Edi mengesankan bahwa mereka menganggap ketentuan tentang TPPK itu tidak wajib diterapkan di Strada. Menurut Pak Edi, Strada dikelola para imam Jesuit dan anggota Asosiasi Sekolah Jesuit Indonesia. Di bawah Asosiasi Sekolah Jesuit Indonesia, menurut Pak Edi, sudah ada protokol perlindungan anak jauh sebelum Indonesia mengenal perlindungan anak. Karena itu, meski Strada memiliki TPPK, namun TPPK tersebut tidak dilibatkan dalam kasus Jeran. Terus terang, ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Saya akhiri dulu video saya yang kedua ini. Pada video berikutnya, saya akan paparkan kekecewaan Bu Vivien, serta betapa tidak berdayanya lembaga-lembaga yang selama ini diharapkan bisa membantu anak didik Indonesia yang menghadapi berbagai ketidakadilan dalam proses pendidikan mereka. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, anak-anak Indonesia akan selamat.